Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang menyalakan lampu ya. Kita akan menyalakan lampu, 4 lampu nih. Nah, dari 4 lampu ini bisa kita buat macam-macam variasi. Misalnya yang pertama, kita ingin menyalakan lampu ini, lampu D4 nyala, mati, kemudian D3 nyala, mati, dan seterusnya. Atau nanti D4 nyala, D3 nyala, D2 nyala, D1 nyala, kemudian bareng mati semua, atau matinya nanti satu-satu. Nah, itu sangat bisa kita atur dengan Arduino ya. Nah, di sini saya menggunakan software Arduino IDE ya, Arduino IDE-nya. Kemudian hardware-nya saya menggunakan simulasi di Proteus. Nah, nanti teman-teman bisa download library si Arduino. Jadi ketika kita download pertama kali si Proteus itu nggak ada Arduino-nya. Nah, kita harus tambahkan library-nya. Nah, teman-teman di sini agak sedikit berbeda ketika kita real ngoding di Arduino IDE, real ngoding di hardware Arduino asli, kemudian kita menggunakan software Arduino IDE. Nah, yang kita gunakan di sini yaitu file.hexa kalau kita menggunakan Proteus sebagai simulatornya. Nah, nanti file.hexa-nya itu gampang banget, tinggal kita compile terus kita tambahkan. Nah, jadi caranya seperti ini untuk menambahkan file hexanya. Ketika teman-teman pertama kali menginstal si Arduino, nah file kemudian ke preference. Nah, di sini tuh compilationnya itu nggak ada centangnya. Nah, nanti teman-teman bisa centang aja di sini ya. Nah, gitu. Teman-teman bisa centang di situ, kemudian langsung di OK. Kemudian tinggal kita taruh deh codingnya. Nah, taruh codingnya, kemudian kita compile, baru kita si Arduino ini nyari file.hexa-nya itu di mana sih. Jadi file hexanya itu nggak terletak sama seperti kita menyimpan file Arduino. Jadi yang kita nyimpan nanti di rootnya itu nyimpan filenya, misalnya .ino-nya di mana, nanti file hexanya itu ada di root berikut. Ada di root sini. Masuk ke C, kemudian di C masuk ke users, kemudian masuk ke varelaka atau di user nama komputer kalian ya, nama komputer kita masing-masing. Kemudian masuk ke app data, masuk ke app data, kemudian masuk ke lokal, kemudian masuk ke temp. Nah, temp. Nah, nanti di sini ini file-file, beberapa file yang udah saya buat. Nanti kita akan coba lagi di sini buat file baru ya. Membuat file baru caranya langsung aja seperti ini. Misalnya tadi case-nya pertama kita akan nyala D4, kemudian D4 mati, D3 nyala, D3 mati, D2 nyala, D2 mati, D1 nyala, D1 mati gitu, dan akan looping seterusnya. Oke, seperti yang sudah kemarin dijelaskan bahwasanya di sini itu merupakan void setup, yaitu void pengenalan atau pembagian jobnya, dia sebagai input atau sebagai output. Nah, di sini saya akan deklarasikan pin mode, kemudian 13 itu sebagai output, karena ini light semua berarti sebagai output semua ya. Kemudian pin mode di sini 12, kemudian jadi output pin mode, kemudian di sini adalah 11, di sini jadi output pin mode, di sini 10, di sini jadi output. Oke, terus algoritmanya yaitu kita tinggal langsung tuh jobnya apa, digital
right, kemudian 13. Oh, 10 dulu. 10 dulu. Karena si D4 nya ini ada di pin 10 ya. Itu tinggal kita high kemudian delay, kita taruh delaynya adalah 1000 misalnya. Digital rate 10 low, delay di sini adalah 1000. Nah, jadi nyala 1 detik, kemudian akan mati 1 detik, kemudian dilanjutkan akan lampu selanjutnya ya. Jadi tinggal kita copy paste aja. Oke. Nah, 11 10 12 terus di sini akan 13. Nah, 13. Oke. Di sini sampai sini codingan kita sudah selesai. Jadi kita tinggal compile. Kita masuk ke back 1, content 2, running _lab, kita save. Nah, di sini sudah mulai compile. Oke, nggak ada masalah. Kita lihat di sini memori yang terpakai. Nah, kenapa kita lihat memori yang terpakai? Sebenarnya kita bisa mengefisiensi codingnya ini biar lebih sedikit. Kita nggak perlu banyak nulis dengan hanya sedikit menggunakan logika kita gitu ya. Nah, di sini tersimpannya di mana? Filenya namanya apa tuh? Di si app terus lokal, terus ini 168741 ya. 168741. Kita masuk ke sini. Kemudian kita kasih file yang tadi 168741 pasti ada. Kemudian kita ambil hexanya. Kemudian open. Selesai. Play. Nyala, mati. Nyala, mati. Begitu seterusnya. Nah, di sini saya mempunyai case kedua. Bagaimana caranya untuk dia nyala, kemudian yang satu nyala, D3 nya nyala tanpa yang D4 nya mati. Nah, baru nanti mati semua. Matinya langsung bareng ya. Matinya langsung bareng. Jadi tinggal kita kasih tinggal kita ubah codingnya di sini. Nah, coding di sini kita ubah. Kita komen dulu yang ini. Oh, nggak bisa. Ini Ctrl X. Kita taruh di bawah. Ya. Low semua kita taruh di bawah. Taruh di bawah. Low semua kita taruh di bawah. Oke, tapi delaynya dihilangin. Kita compile.
coba rock atau enggak. Nyala, mati. Wih, D4 kenapa? Ini kita kasih delay biar D4 nya sempat mati ya. Oke. Kemudian kita, karena ini kalau nggak dikasih delay ternyata dia langsung baca, kita matiin dulu, kita play lagi lah, mati. Jadi seperti itu. Kita baca alurnya dari atas ya. Jadi dia mendeklarasikan pertama pin 13 sebagai output, 12 sebagai output, pin 11 jadi output, 10 jadi output, kemudian tugasnya 10 nyala, kemudian selanjutnya yang nyala, 11 yang nyala, 12 yang nyala, 13 yang nyala. Nah, kemudian mati semua, baru di delay 1000, baru yang akan mengeksekusi program selanjutnya. Nah, karena di sini kita bekerja di void loop ya. Nah, dari sini kita coba lagi untuk mengefisiensi si codingnya biar kita ngoding itu ya kita perlu nulis, cuma kita nggak perlu banyak-banyak nulis untuk menghasilkan output yang sama gitu kan. Misalnya dari sini kita bisa persingkat nih. Di sini kita letakkan for, terus integer b sama dengan 0. Jangan sama dengan 10. Kemudian b lebih kecil sama dengan 13, artinya mentok di 13. Kemudian b plus plus, kita cuma tinggal tulis 1 in mode. Kemudian di sini adalah di sini b, di sini output. Kenapa di sini B? Karena B-nya nanti akan ganti angka 10, kemudian dia bakal ganti 11, kemudian dia akan ganti 12, kemudian akan ganti 13 gitu. Nah, kita coba di case pertama dulu nih. Kita komen yang ini, kemudian kita coba di case pertama. Di case pertama kita for integer a sama dengan 0, sama dengan 10, kemudian a lebih kecil sama dengan 13, a plus plus. Oke. Kemudian di sini digital write wait, kemudian di sini kita a, kemudian kita tulis high, delay 1000, digital rate a, kemudian kita taruh di sini low. Oh iya, di sini high itu representasinya adalah 1, low itu adalah 0. Kalau kita ganti 0, coba yang atas high yang bawah 0 gitu kan, bisa atau tidak. Delay kemudian 1000. Oke. Ya, ini udah di komen, berarti kalau di komen berarti programnya nggak kebaca, otomatis dia nggak bakal di compile gitu. Teman-teman bisa ngelihat yang tadinya adalah 10.000 lebih yang kepake 3%, sekarang yang kepake cuma 2%. Yes, 2%. Kita coba ini bisa atau enggak sih gitu. Kita matiin dulu,
terus kita start lagi. Oke, bisa. Nah, kemudian kita coba case yang kedua, yaitu kita coba yang gini. Kita matiin dulu. Nyala. Di sini akan nyala terus kita berpikir gimana sih ini cara dia matiinnya gitu. Yang kepake cuma 9-10% ya kalau kita hapus. Nah, cara matiinnya tinggal kita buat for lagi. Coba kita akan coba buat for lagi di sini. Ini kita kasih 0 dan di sini tanpa delay. 30% cuma 2. Kita matiin. Kurang. Delaynya di bawah 1000. Oke. Nyala, mati, nyala, dan masih tetap lebih hemat. 97, tapi minimal yang kepake 97, tadi kan masih 1000, cuma persenannya agak naik dikit. Oke, gitu. Mungkin belajar running LED Arduino cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Thank you.